البصر ودنا له القمر والغجل صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرام والمعثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustaz Haji Aswin mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustaz Jamal wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa Sayyid Al-Walid Al-Habib Kamil Al-Sakaf mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau biasa membaca ketika berbaring di tempat tidurnya, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammah min syarri ma anta akhidhu binasiyatihi, yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan dengan zatmu yang mulia dan dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan yang dimana engkau mencabut dengan ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau yang mampu menyingkap takshiful makroma, lilitan hutang, wal ma'thami, dan dosa. Allahumma la yahzumu junduk, ya Allah, pasukanmu tidak bisa dikalahkan, wala yukhlafu wa'duk, dan janjimu tidak diingkari, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan usaha orang yang bersungguh-sungguh pun tidak bermanfaat tanpa izinmu. Maha suci engkau, subhanak wa bihamdik, dan maha terpuji dirimu. Ini doa diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa membacanya ketika berbaring. Isi doa ini meminta perlindungan. A'udzu. Ya, kalau lafaz a'udzu itu artinya aku meminta perlindungan. Dari apa? Min syarrin, dari segala keburukan. Ada keunikan dari seorang sahabat bernama Huzaifah Al-Yamani, diberikan julukan sahibu sir Rasulillah, orang yang memiliki rahasianya Rasul. Maksudnya adalah Nabi pernah menyebutkan nama-nama orang munafik. Nabi sebutkan satu persatu orang-orang munafik kepada Huzaifah Al-Yamani. Nah, sehingga Huzaifah ini tahu siapa orang-orang munafik yang berpura-pura sebagai orang Islam, ternyata mereka orang munafik. Nabi sudah sebutkan nama-namanya satu persatu.
Dan itu Nabi sebutkan kepada Huzaifah al-Yamani. Dengan sebab itulah beliau diberikan julukan Sahibu Sir Rasulillah, orang yang memiliki rahasianya Rasul, tapi tidak dikasih tahu ke orang lain. Karena orang munafik dianggap muslim secara zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Tapi di akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Itu orang munafik. Sampai-sampai Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Huzaifah al-Yamani, coba kamu lihat apakah di dalam diri saya ada sifat kemunafikan. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ataukah nama saya disebut oleh Nabi sebagai orang munafik? Kata Huzaifah, engkau tidak termasuk orang-orang itu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau punya keunikan. Biasanya orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Namun kalau Huzaifah al-Yaman ini bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Sebagaimana riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya, kanan nas, ya, kata Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu wa ardhah, kanan nas yas'aluna Rasulullah anil khair. Biasanya orang-orang itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Tapi kalau saya bertanya ke Nabi tentang keburukan. Makhafah ayyudrikani. Saya sengaja bertanya tentang keburukan karena saya takut saya terjerumus dalam keburukan tersebut, atau keburukan tersebut menimpa diri saya. Nah, ini disebut dengan manhaj, ya, metodologi. Jadi ada ulama-ulama yang memang tidak membahas masalah kebaikan di beberapa karangan-karangan mereka. Yang mereka bahas semuanya keburukan. Tujuannya bukan mengajak orang melakukan perbuatan buruk itu, tidak, tapi menerangkan bahwa ini hal yang buruk agar kita menghindar. Jangan sampai kita terjerumus dalam keburukan tersebut. Yang paling penting pertama masalah akidah. Masalah akidah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab berjudul Fadhihatul Batiniyah, yang artinya membongkar keburukan sekte Batiniyah. Itu isinya keburukan semua, isinya kesesatan. Satu sekte namanya sekte Batiniyah, ya, yang ada khususnya di masa Imam Ghazali, sangat ramai sekte Batiniyah. Imam Ghazali menyebutkan semua keburukan dari sekte tersebut, bukan masuk ke ranah menggunjing, ya, karena tidak menyerang pribadi orang, tapi pemikiran yang menyimpang. Nah, keburukan yang disebutkan oleh Imam Ghazali bukan untuk mengajak kita melakukan keburukan itu atau penyimpangan itu, tidak, tapi justru dengan itu kita bisa tahu, wah, ini menyimpang, ini sesat, maka kita bisa menghindar, kita bisa menjauhi pemikiran itu. Begitu juga Imam Ghazali mengkritik pemikiran menyimpang, pemikiran dari kaum filosof. Tidak semua pemikiran filosof itu menyimpang, ada yang baik, ada juga yang buruk. Imam Ghazali menulis kitab Tahafut al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filosof. Di situ beliau terangkan hal-hal yang buruk daripada pemikiran-pemikiran kelompok filosof muslim, khususnya dua tokoh,
Ibnu Sina sama Al-Farabi. Di antaranya yang dikritik oleh Imam Ghazali yaitu kelompok filosof menganggap bahwa alam kubur tidak ada. Itu dibantah oleh Imam Ghazali. Kemudian mereka juga meyakini bahwa di hari kebangkitan yang bangkit hanya ruh saja tanpa jasad. Itu juga dikritik oleh Imam Ghazali. Namun selebihnya banyak pendapat-pendapat yang baik yang diambil oleh para ulama juga. Kitab Imam Ghazali itu dikritik kembali oleh Ibnu Rushdi berjudul Tahafut. Ada juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menulis kitab As-Sirrul Maktum. Kitab itu beliau menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api. Kemudian juga membongkar dan menjelaskan ilmu sihir, ilmu santet, dan lain sebagainya. Bukan dalam rangka untuk mengajarkan hal ini, tidak, tapi untuk menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan dari pemikiran sekte-sekte tersebut, agar kita bisa menghindar. Cuma sayang sekali ada ulama setelahnya salah faham. Sehingga mengatakan bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengajarkan kesesatan dan kesyirikan, maka dia sudah murtad. Padahal kalau kita membaca mukaddimah dari kitab itu, beliau tidak dalam rangka ingin mengajak manusia atau umat untuk mengikuti ajaran itu. Tujuannya menjelaskan keburukan pemikiran-pemikiran sekte tersebut agar kita menghindar dan kita tahu ini sesat, ini salah. Dan itu beliau ungkapkan di mukaddimah, di prolog kitab tersebut, As-Sirrul Maktum. Ulama setelahnya, salah satu ulama setelah sudah memvonis bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengajarkan kesyirikan dan dihukumi murtad. Nah, itu metodologi menjelaskan keburukan agar kita waspada dengan keburukan tersebut. Ada juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Daf'u Syubha At-Tashbih, menolak syubhat-syubhat sekte yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Beliau jelaskan keburukan-keburukannya, penyimpangan-penyimpangan dari sekte tersebut, untuk menghindarkan kita jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluk, baik secara fisik maupun sifat. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ini dalil tanzih. Tapi ada juga yang menjelaskan keburukan, tapi justru itu adalah satu kebaikan. Di antaranya kitab berjudul Ibtal At-Ta'wil, membatalkan takwilan. Jadi beliau menolak ayat-ayat mutasyabihat ditakwilkan, ditolak, dan mengatakan bahwa gak ada dari zaman salaf tokoh-tokoh mulai dari zaman sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mentakwil ayat al-mutasyabihat. Nah, kitab ini dibantah oleh ulama seperti Dr. Syekh Muhammad Jauhari. Beliau mengatakan bahwa para ulama salaf mereka juga mentakwil ayat-ayat mutasyabihat agar jangan sampai orang-orang awam memahami Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk dan mentanzih Allah.
ditulis kitab berjudul Ta'wilus Salaf li Sifatillah, karya Dr. Muhammad Jauhari. Jadi kitab ini kontennya itu isinya keburukan, penyimpangan, kesesatan, tapi bukan dalam rangka mengajak kita untuk mengikuti pemikiran itu, tidak, tapi justru menyampaikan kepada kita agar kita menghindar, jangan sampai masuk ke dalam sekte-sekte tersebut. Ini dalam masalah akidah ya. Dan ini dibenarkan karena sahabat Huzaifah al-Yamani bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan tentang kebaikan. Kata beliau, makhafa an yudrikani, saya takut saya terjerumus dalam keburukan itu, makanya saya bertanya ini keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam masalah tasawuf. Masalah tasawuf, Syekh Abdul Wahab Sya'rani menulis kitab Tanbihul Muqtarrin yang isinya adalah peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Ada juga kitab Talbisu Iblis karya Ibnu Zawzi al-Baghdadi. Semua membahas tentang syar. Tentang syar. Syar itu artinya keburukan. Tapi kita sebagai penceramah juga hati-hati. Kalau tadi masalah keilmuan agama, keburukan itu dijelaskan untuk kita bisa menghindar. Tapi kalau ceramah, hati-hati menyebutkan hal-hal yang buruk, bukan dalam ranah keilmuan ya. Niatnya baik tuh. Misalnya dia katakan, ini satu tempat itu sudah dibuat tempat maksiat begini. Hati-hati, dosa besar ya, tempatnya, alamatnya di sini. Hati-hati itu. Akhirnya orang penasaran yang lain nih. Yang tadinya dia tidak tahu itu tempat maksiat, ini ustadz mempromosikan, mempromokan. Ada tempat maksiat di sini, ada tempat maksiat di situ. Itu secara tidak langsung mempromosikan. Cukup bahas secara global saja. Jangan sampai justru orang-orang yang tadinya tidak ada niat, tapi ketika disampaikan juga tidak tahu sebelumnya, akhirnya jadi tahu. Akhirnya dia terjerumus. Dan dai ini menjadi apa? Promotor tempat-tempat yang tidak baik itu. Kalau tadi ranahnya keilmuan, satu hal yang harus disampaikan sehingga bisa membedakan ini satu sekte pemikiran yang menyimpang. Makanya kemarin ada film yang viral itu ya, apa tuh namanya itu ya, bid'ah ya, film bid'ah. Jadi satu sisi baik, satu sisi juga buruk. Artinya oknum yang semacam itu ada, tapi harus berimbang, ngasih juga tokoh yang mengajarkan pemahaman yang baik dan benar sehingga berimbang begitu. Tapi kalau isinya hanya keburukan, menyudutkan satu pihak yang baik. Jadi berimbang, dan itu bagus sehingga apa? Kita bisa tahu bahwa juga ada oknum mengatasnamakan agama, membawa ajaran yang menyimpang. Sehingga kita berhati-hati juga, tidak sembarangan untuk kita ikut di dalam mengambil ilmu. Barometernya sederhana. Ketika ia berdakwah, yang dia sampaikan hanya masalah ilmu, tidak masalah doktrin terhadap dirinya. Biasanya sudah bawa-bawa doktrin tuh. Saya semalam ketemu dengan wali fulan. Saya semalam bermimpi. Majlisnya majlis mimpi. Tiap hari cerita mimpi. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, mimpi itu. Fikih gak pernah diajarkan, hadis gak pernah diajarkan, tasawuf tidak pernah diajarkan, akhlak tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan itu saja. Nanti kalau keluar dari majelis ini akan celaka. Hati-hati ya. Kalian bisa sesat kalau keluar dari majelis ini. Misalnya begitu. Isinya dari awal pengajian ila akhir isinya doktrin-doktrin tanpa ilmu. Itu indikator ya. Karena guru-guru yang kita menimba ilmu dari mereka semuanya ngajar kitab yang dibahas ilmu puluhan tahun, nggak berubah-berubah.
Itu aja, istiqomah dalam ilmu. Begitulah para ulama terdahulu mengajarkan hal itu, tidak yang aneh-aneh, tidak yang model-model. Makanya ulama mengatakan di dalam Al-Quran ada satu surat Allah Ta'ala meminta pada kita berlindung dari 4 keburukan. Di surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama, berlindung dari keburukan makhluk. Yang namanya makhluk bukan hanya manusia. Keburukan manusia masuk makhluk juga. Keburukan bangsa jin yang jahat juga makhluk. Jin itu ada. Yang mengingkari tidak ada bangsa jin itu Mu'tazilah. Mu'tazilah gak percaya adanya jin. Kita ahli sunnah percaya. Apalagi ada satu surat jin. Minna muslimun wa minna qasitun faman aslama faulaika taharru rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Itu di surat jin. Jadi surat jin ini Allah Ta'ala rekam pernyataan bangsa jin. Bangsa jin mengatakan sebagian dari kami muslim, tapi sebagian dari kami tidak muslim. Di ayat yang lain dikatakan minna solihun wa minna duna zalik kunna taraika kidada. Sebagian dari kami bangsa jin baik, tapi sebagiannya jahat. Ini juga makhluk. Kejahatan makhluk, hewan juga. Hewan-hewan buas, ular, dan lain sebagainya. Itu minta pelindungan yang pertama, keburukan makhluk. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan kejahatan malam yang gelap gulita. Maling kebanyakan di malam hari, orang lagi tidur. Tapi akhir zaman siang-siang juga pakai CCTV juga, masih berani juga. Tapi malam memang aura kejahatannya lebih besar. Itu tidak mungkin meleset karena Allah Ta'ala sudah berfirman demikian. Yang ketiga, minta pelindungan dari dukun santet, tukang sihir, nafathati fil uqad, min syarri nafathati fil uqad. Yang keempat, min syarri hasidin idza hasad, keburukan orang yang iri hati. Wah, ini juga dahsyat. Ini 4 keburukan yang paling terbesar yang ada di muka bumi ini. Makanya dijadikan surat khusus untuk kita baca. Insya Allah kita baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, ditambah biasa dengan surat Al-Ikhlas, dirutinkan setiap hari membacanya. 4 keburukan ini akan terhindar dari diri kita, insya Allah. Jadi mintanya 2 sisi, minta juga kita berlindung daripada hal itu, dan juga jangan sampai kita pelakunya. Dia mintanya berlindung dari orang hasud, padahal dia sendiri hasud sama orang. Lah, kamu dulu minta pelindungan dari dirimu, jangan sampai kamu hasud sama orang. Doanya minta agar jangan sampai dia mendapatkan keburukan orang yang iri hati, sedangkan dia adalah orang yang iri hati juga. Dia minta agar terlindung dari kejahatan manusia dan makhluk, padahal dia kejahatan juga. Kadang orang lupa diri, lihat kejahatan orang tapi dia gak lihat dirinya. Kalau dia lihat dirinya, jauh lebih banyak kejahatannya. Iri hatinya lebih hebat, sifat jahatnya hebat. Gak bisa lihat orang senang, dia susah. Gak mau berbuat baik, kikir, bakhil, dan seterusnya. Jadi minta pelindungan 2 sisi, pelindungan secara eksternal dan internal, kalau bahasa kerennya, dari luar dan dalam. Eksternal untuk melindung dari kejahatan orang, makhluk, tapi juga berlindung dari kejahatan diri kita yang mungkin masih ada penyakit-penyakit itu.
Itu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ini akhir zaman, macam-macam model, macam-macam perilaku. Agama hanya berupa identitas yang tertulis di KTP, tapi nilai-nilai Islamnya sudah jauh daripada itu. Berapa banyak saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Berapa banyak dia punya kenikmatan, dia sembunyikan, tidak mau berbagi. Berapa banyak ketika orang susah di hadapannya, dia diam, dia tidak mau membantunya. Berapa banyak atas nama Islam, beragama Islam, tapi nilai-nilai Islam tidak diamalkan. Itu yang dikatakan oleh salah satu tokoh ulama, saya keliling dunia di negara-negara Islam, saya melihat bahwa orang Islam banyak, tapi Islamnya sedikit. Saya melihat di seluruh dunia, negara-negara Islam, orang Islamnya banyak, tapi Islamnya yang sedikit. Antum lihat sampai sekarang bagaimana yang jelas-jelas pembantaian terjadi. Sampai hari ini tidak ada persatuan untuk bisa melawan itu Zionis. Karena apa? Itu gambaran keadaan umat Islam di akhir zaman, di zaman kita. Gak perlu jauh-jauh, kita mulai dari tetangga, lingkungan kita. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana dengan keluarga, dan seterusnya. Itu gambaran yang paling kecil. Gambaran yang paling besar yang saat ini Allah perlihatkan kepada kita. Beginilah umat Islam di zaman kita. Seperti ini keadaannya. Orang Islamnya banyak, tapi nilai-nilai Islamnya sedikit. Berbeda dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islamnya sedikit, tapi nilai Islamnya banyak, besar. Makanya kalau berperang 313 lawan 1000 orang, Allah menangkan perang Badar. Ada perang melawan Romawi, 3000 orang melawan 200.000 orang. Umat Islam hanya 3000 orang, jumlah yang sedikit. Menghadapi musuh orang Romawi 200.000 orang. Nggak ada satu sejarawan mengatakan ada yang lari mundur, nggak ada. Semuanya maju berperang, syahid, dan dimenangkan oleh umat Islam pada waktu itu. Karena apa? Bukan jumlah yang banyak, jumlah muslim yang banyak, tapi nilai Islamnya yang banyak, nilai Islamnya yang besar. Makanya akhir zaman ini ikuti ajaran para ulama terdahulu. Jangan lihat orang-orang baru yang bawa ajaran model-model baru zaman sekarang. Hati-hati. Ini pesan sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu. Para ulama mengatakan kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Semua kebaikan dengan cara kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, dan semua keburukan kita mengikuti orang-orang yang hidup belakangan, yang menyimpang dari ajaran leluhurnya, salafnya yang terdahulu. Dalam satu maqalah dikatakan kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Semua kebaikan mengikuti para salaf, semua keburukan mengikuti ajaran baru dari orang-orang belakangan, khalaf, yang hidup juga di zaman kita. Jadi gak perlu bingung, mau selamat ikut ajaran-ajaran para ulama terdahulu ya, itu yang paling selamat. Dan kalau kita mau selamat, banyakin duduk dengan orang-orang yang selamat, banyakin bergaul dengan orang-orang yang selamat. Antum duduk dengan ahli dunia yang sehari-harinya hanya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Antum duduk dengan mereka, antum berharap bisa sukses, berhasil di akhirat, gak akan bisa. Antum duduk dengan orang-orang yang hanya menggunjing orang sana sini, menggosip orang sana sini, memfitnah orang. Antum duduk sama mereka, duduk bersama mereka, kemudian berharap nanti masuk surga di akhirat. Itu tidak mungkin. At-tiba' tasrikut tiba', tabiat mencuri tabiat. Man lam yujalis muflih fa kaifa yuflih. Siapa yang tidak duduk dengan orang sukses, bagaimana dia mau sukses? Wa man jalasa muflih fa kaifa la yuflih.
Dan siapa yang duduk dengan orang-orang yang sukses, bagaimana mungkin dia tidak sukses? Sukses di sini kita tidak bicara hanya masalah dunia, itu nomor 2. Tapi sukses di sini yang kita bicarakan adalah keselamatan kita dan kesuksesan kita di akhirat. Itulah nomor 1. Nah, ini doa yang mengandung makna syarr ya. Kita berlindung dari keburukan. Kalau kebaikan namanya khairun. Khairun kebaikan. Khairul umam, sebaik-baiknya umat. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Orang kalau sudah sampai ke level orang baik itu dalam Al-Quran disebut muhsin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita. Jangan kita membalas orang itu berbuat buruk, kita lakukan hal yang sama, maka kita bukan orang muhsin. Orang kalau sudah muhsin, dalam situasi apapun tetap muhsin. Putih-putih, hitam-hitam, gak ada orang muhsin abu-abu. Makanya kalau sudah muhsin, jangankan manusia, hewan pun dia berikan kasih sayang. Kita gak bicara manusia, hewan. Itu ulama-ulama dulu diceritakan sama semut dia sedekah. Dia kasih gula, nah, lebih untuk semut. Sama kalbun, anjing, Imam Rifai, pendiri tarekat Rifaiyah, merawat seekor anjing yang penuh dengan luka, yang tidak dipandang oleh manusia. Beliau buat kemah khusus di sampingnya, 2 kemah, kemah satu untuk beliau, kemah satunya untuk anjing yang terluka itu. Selama berhari-hari beliau datang ke kemah itu, nginap untuk merawat itu anjing sampai anjing itu sembuh, baru kemah itu kembali dibungkus. Itu Imam Rifai. Orang yang sudah muhsin kalau berbuat baik sudah gak lihat lagi agama. Ini agama apa? Dia lihat ini manusia. Apalagi ini orang kafir yang baik ya, namanya kafir zimmi, orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam. Wajib bagi kita sebagai muslim berbuat baik kepadanya. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang pada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, dan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang itu. Dan untuk berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita tidak dilarang oleh Allah berbuat baik kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Yang penting dia kafir zimmi, orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Tapi kalau orang kafir yang memusuhi umat Islam, seperti yang saat ini Israel misalnya, itu gak boleh kita bersikap baik. Bahkan kalau misalnya ini Perdana Menterinya mati besok, kita bacanya Alhamdulillah. Gak boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khusus untuk umat Islam. Almarhum juga gak boleh. Almarhum itu khusus kepada seorang muslim. Ini zaman sekarang jadi gado-gado ya. Ini yang meninggal non muslim almarhum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada doa lagi, Allahumma firlahu warhamhu. Tambah kacau. Cukup bela sungkawa, kami turut berbela sungkawa, tidak dilarang sama sekali. Kafir zimmi ya. Kalau kafir harbi, seperti misalnya besok mati Presiden Israel nih, itu Nabi sikapnya bagaimana? Kan contohnya Nabi SAW. Kalau Nabi sudah lakukan, itu pasti contoh dan sikap terbaik. Abu Jahal waktu mati dikabarkan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, Abu Jahal mati, ini musuh Islam. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa azza dinah.
segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya dan telah memenangkan agamanya. Itu. Jadi kalau Perdana Menteri Israel mati, kita baca doa itu. Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Tapi kalau kafir harbi, jangan. Bisa dua pilihan, kalau mau belasungkawa, pakai saja belasungkawa tanpa harus diiringi dengan syiar-syiar atau doa-doa dalam Islam. Atau diam saja, nggak usah belasungkawa, tapi tidak mencaci maki, tidak menjelekkan, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik pada orang yang wafat dari non-muslim. Itu sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, berbuat baik atau bahasa agama namanya khairun, itu diterjemahkan sangat banyak. Kadang Allah Ta'ala menyebut kata khair itu bermakna ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah satu kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ditafsirkan oleh Imam Ali, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira alladzi yanjuna bihi minan nar. Alladzi yanjuna bihi minan nar. Maksud dari ayat tersebut, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yaitu ajarkanlah ilmu kepada diri kalian dan keluarga kalian yang ilmu tersebut memiliki kebaikan yang akan menyelamatkan kalian dan mereka dari api neraka. Itu namanya khair, kebaikan. May yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah berikan dia paham tentang ilmu agamanya. Jadi ilmu agama disebut khair. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Harta juga disebut khair, kebaikan. Jadi tidak semua harta itu jelek. Innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya dia sangat mencintai khair. Khair di situ harta. Kebaikan di situ ditafsirkan harta. Nah, harta bisa menjadi baik jika dimiliki oleh orang baik, dimiliki orang soleh. Ini harta yang kita dapatkan di dunia, di akhirat, di hari kiamat. Nanti Allah tanya dua hal dari harta kita. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ini harta dapatnya dari mana? Pertanyaan kedua, kemana dihabiskan harta ini? Dua itu pertanyaan. Kalau dapatnya baik, kemudian dihabiskan itu harta dalam kebaikan, maka harta ini khair, harta yang baik. Tapi kalau sebaliknya, dari hasil yang haram, dengan cara menipu, mengeksploitasi, korupsi, mencuri, maka ini tidak khair. Ini harta jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Khair berikut adalah memberikan manfaat kepada manusia. Itu khair. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Khair juga disebut orang yang senang mengajak orang lain berbuat baik. Itu khair namanya. Dia tidak mampu misalnya untuk berdakwah atau ceramah atau mengajar, tapi peluang pahalanya bisa sama dengan yang mengajar. Dengan cara apa? Dia ngajak orang lain. Bisa saja di-share dengan lewat media sosial, bisa saja dengan lisan. Dia mengajak kebaikan, dia khair. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti melakukan kebaikan tersebut. Jadi kalau dia ngajak 10 orang, berhasil nih 10 orang diajak sampai ke masjid nih, hadir majlis, dia dapat pahala 10 orang itu. 10 orang itu dapat pahala juga. Tapi karena dia yang ngajak, dia dapat juga pahala mereka 10 kali lipat. Khair, kebaikan.
Kebaikan juga disebut khair, adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga adalah kebaikan. Khiyarukum ahasinukum akhlaqo, orang yang paling terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini namanya khair ya. Tadi yang awal namanya syar, keburukan. Terakhir di sini disebutkan, kemudian kita dianjurkan di sini untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah katakan bahwa di akhir zaman orang yang menghidupkan sunnahku itu berbeda dengan orang yang hidup di awal masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di akhir zaman sunnah Nabi jika diterapkan jauh lebih sulit tantangannya. Di saat orang yang banyak lalai, tapi dia mampu menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu syahid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku dalam keadaan rusak, dia dapat pahala 100 orang syahid. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, siapa yang mencintai Allah, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dapat cintanya Allah, caranya hanya ngikut Rasul. Di antara mengikuti Rasul adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad, yang menyusun Ratibul Haddad. Beliau pernah menyatakan satu statement, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap semua sunnah itu telah saya kerjakan. Semuanya. Cuma ada satu saja yang belum dikerjakan. Di dalam riwayat Nabi rambutnya pernah panjang sampai ke pundak. Nah, Imam Haddad orangnya rambutnya tidak panjang sampai ke pundak. Tapi karena memang hidupnya sudah menghidupkan sunnah Nabi, maka di saat wafat rambutnya tumbuh panjang sampai ke pundak. Sudah wafat baru panjang rambutnya. Berarti semua sunnah Nabi sudah dikerjakan oleh beliau. Nah, jangan pernah meremehkan sunnah ya. Sunnah dalam definisi hadis itu semua yang dilakukan oleh Nabi yang dianggap baik. Semua Nabi lakukan baik, cuma kan ada yang mubah, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nabi ini menjadi objek hukum. Apa yang beliau lakukan bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Agak mungkin haram. Ini ada fatwa ngawur nih, bahwa para Nabi itu pernah melakukan dosa-dosa kecil. Allah, hasya wa kalla. Ini dosa besar. Tertulis dalam kitab, ada dalam kitab Al-Mubki Al-Mudhik. Situ ada orangnya sebut begitu. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala, ma'asumun. Imam Ghazali mengatakan jangan pernah remehkan baik sunnah yang sifatnya hadis Nabi atau sunnah dalam hukum Islam. Kalau hukum Islam kan sunnah melakukan dapat pahala, kalau tidak lakukan tidak mendapat dosa. Itu juga ngambil dari perilakunya Rasul SAW. Jangan sampai keluar dari lisan kita, ini hanya sunnah ya, ini hanya sunnah. Dengan sengaja terus menerus dia lakukan, ini hanya sunnah, ini hanya sunnah. Dia remehkan itu sunnah. Imam Ghazali mengatakan apa dalam kitab beliau Al-Arba'in Al-Asal, fala a'rifu li tariki sunnah wajha illa kufran khafiyya au hamqan jaliya. Imam Ghazali mengatakan apa? Saya tidak mengetahui kalau ada orang dengan sengaja ya, dengan sengaja. Beda kalau dalam keadaan terdesak ya.
dengan sengaja dan secara rutin dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasul padahal dia mampu lakukan. Saya tidak menemukan alasan untuk orang yang sengaja meninggalkan sunnah kecuali dua hal, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kufran khafiyah. Kufran khafiyah, kata Imam Ghazali, ada kekafiran yang terselubung dalam dirinya. Dalam dirinya itu ada kekafiran yang tersembunyi, cuma dia gak sadar, ya, kufran khafiyah. Yang kedua, au hamqa jaliyah, atau kebodohan yang nyata, karena bodoh. Kata Imam Ghazali, nah, orang yang meninggalkan sunnah Rasul dengan sengaja dan meremehkan sunnah Rasul, itu hanya dua kemungkinan, dalam dirinya ada kekafiran yang tersembunyi, atau yang kedua, kebodohan yang nyata. Nah, makanya kita jangan sampai meremehkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mampu, lakukan sebisa kita. Kalau memang belum mampu, kita jangan sampai meremehkan. Itu kejadian dulu. Imam Nawawi, ya, menulis dalam kitab Bustanul Arifin, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi setelah itu beliau wafat. Di situ beliau ceritakan dulu ada orang meremehkan sunnah Nabi masalah siwak. Jadi dia lihat orang-orang ulama sering pakai siwak, mau sholat pakai siwak. Itu siwak, Nabi katakan as-salatu bisiwakin khairum min sab'ina shalah bila siwak. Salat sekali dengan siwak lebih baik 70 salat tanpa siwak. Cuma masalahnya dia meremehkan, sudah tidak amalkan, meremehkan. Dia nistakan itu siwak, dia sengaja beli itu siwak. Mohon maaf ya, ini di kitabnya Imam Nawawi ada, Bustanul Arifin. Imam Nawawi fiqh, orang yang jujur, wali besar, alim, faqih. Dia beli siwak, terus dia taruh di pantat. Di mana kursi dia taruh siwak, dia duduki. Sengaja dia perlihatkan di hadapan orang. Untuk apa? Untuk menistakan sunnah Rasulullah SAW. Satu kali dia duduk itu siwak, kemudian dia tertidur. Dia tertidur. Dalam mimpinya itu, ya, kalau tidak salah, ala sabil hikayah, dalam mimpinya itu ada siwak masuk ke dubur. Siwaknya masuk ke dubur. Dia bangun dari tidurnya, ternyata betul itu siwak sudah masuk ke dalam duburnya. Kayu nih masuk. Akhirnya sambil meninggal itu siwak gak bisa lepas dari duburnya. Ini Imam Nawawi riwayatkan orang yang meremehkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk bisa mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qadaman ala qadamin biziddin auza'i, setapak demi setapak untuk kita ikuti jalan beliau. InsyaAllah kita akan selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.